Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hing Drenata Nikolai dalam Coffee with Hing. Kalau saat ini Anda sedang mengalami penurunan prestasi, penurunan kinerja, penurunan hasil, dan ingin bisa memotong jalurnya sehingga Anda bisa kembali ke atas, video ini adalah untuk Anda. Nah, saya mau menyapa kembali para sahabat yang senantiasa join dalam Coffee with Hing. Dan bagi yang barusan bergabung, welcome. Terima kasih telah subscribe dan harap Anda menemukan berbagai inspirasi yang Anda butuhkan untuk sukses dan bahagia Anda di level yang lebih tinggi. Ya, kita langsung saja. Nah, kita telah menapaki 2 bulan di awal-awal tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan menutup kuartal yang pertama di bulan Maret ini. Dan kadang-kadang menapaki awal-awal tahun kita begitu semangat, begitu optimis. Nah, menjelang bulan kedua, bulan ketiga kita mulai melihat ada hambatan, ada tantangan dan langkah mulai berat. Dan ada beberapa di antara kita, secara khusus mungkin ada beberapa yang sekarang mulai melihat trendingnya kok turun ya. Kayak hasil, entah jualan, bisnis, ya, berbagai rencana-rencana mulai tidak berjalan dengan baik. Dan bagaimana sebetulnya kita menghadapi trending yang sedang menurun ini? Sebab kalau Anda tidak intersepsi, nanti mengalami seperti yang kadang-kadang dialami oleh teman-teman kita dalam dunia olahraga, yang seringkali disebut dengan quicksand. Ya, Anda tahu quicksand itu adalah pasir isap itu loh, yang kalau misalnya Anda lihat di film-film, begitu Anda masuk ke dalam quicksand, semakin Anda berusaha berontak, Anda semakin tersedot ke bawah. Nah, ini kadang-kadang terjadi di dunia olahraga, pada teman-teman kita di dalam olahraga kayak atlet maupun tim yang kadang-kadang sekali kalah, 2 kali kalah, lalu 3 kali kalah, dan seolah-olah nothing right happens di minggu itu, bulan itu, bahkan mungkin di season itu, karena pelan-pelan mulai going down, dan mulai ada perasaan-perasaan kayaknya aduh musim ini kayaknya kita celaka, ataupun mungkin turnamen ini kayaknya kita ambruk deh. Nah, trending yang menurun itu kalau tidak segera kita intersepsi dengan berbagai cara dan strategi, Anda akan mungkin melihat malah mungkin semakin menurun. Karena itu kita harus segera cut sehingga kita go back up. Nah, caranya gimana? Ya, dalam beberapa waktu yang lalu saya melakukan ini dalam live Instagram saya. Nah, khusus di Coffee with Hing ini, saya akan sebutkan 3 tips secara praktis bagaimana Anda bisa langsung going back up, ya, dan menghentikan tren yang buruk ini, gitu ya. So, kita langsung aja. Number 1, ya, perhatikan baik-baik. Begitu Anda sedang mulai menurun, kadang-kadang ada godaan besar untuk Anda segera cari-cari pembenaran. Saya sebut cari-cari pembenaran karena maksudnya sebetulnya bagus. Anda mencari mungkin entah bisnis lain ataupun perusahaan lain atau contoh-contoh di mana ada juga yang sedang going down bersama kita, gitu kan. Nah, maksudnya kita adalah merasa bahwa ingin memberikan kita ketenangan sebetulnya bahwa hey, bukan saya sendirian loh, itu bisnisnya juga ambruk, ya, itu juga usahanya juga pelan-pelan mulai menurun. Atau istilah yang paling gampang, memang sih bulan-bulan ini semua kayaknya susah deh, ya. Nah, kalau itu terjadi sama Anda, ini saran saya, tips yang pertama ini, Stop cari contoh dan pembanding yang mirip dengan kita. Nah, walaupun ada yang menganjurkan kepada Anda ini untuk sebetulnya membuat kita tenang atau stay calm, karena ini dialami oleh siapapun, tetapi ini kadang-kadang bisa menyalah-arahkan keyakinan, sistem keyakinan Anda. Untuk bisa going back up, Anda tidak seharusnya mempunyai keyakinan bahwa normal untuk going down. Jadi ini akan memberikan Anda tadi dissonance kognitif. Jadi Anda mau yang mana nih? Mau naik kembali atau mau menurun? Sebab kalau Anda bilang bahwa wajar untuk bisa menurun saat ini dengan situasi sekarang, berarti Anda membenarkan menurun is okay. Sebab situ aja juga iya. Bisnis itu juga iya, ya. Dan berbagai organisasi yang lain sejenis dengan saya juga sekarang semua going down kok. Nah, karena itu tips yang pertama adalah stop melihat ataupun menggunakan perbandingan dengan pihak lain, bisnis lain, kompetitor, ataupun siapapun yang memang sedang trendingnya juga menurun mirip-mirip kita, ya. Dan ini memberikan kita pembenaran bahwa it's okay to go down. So, itu adalah tips nomor 1. Jadi, kalau Anda saat ini, ya, banyak godaan untuk Anda searching dengan mata Anda, telinga Anda untuk bertanya, untuk searching dimanapun lah sumber-sumbernya, stop lakukan itu. That's number 1. Ingat, langsung stop. Ya, cut langsung. Ya. Number 2, lawannya langsung. Number 2. Ya, apa yang harus Anda cari kalau begitu? Ya, dalam momen-momen di mana Anda mulai kehilangan kepercayaan diri mungkin, ya, mungkin dalam hal kebingungan, kepanikan, kecemasan, ketakutan atau apapun, justru Anda harusnya mulai bergerak mencari sumber-sumber yang bagaimana dia berhasil membuktikan bahwa trending yang menurun itu dia putar balik.
Nah, jadi sebetulnya yang Anda inginkan adalah ada bukti di luar sana, berbagai hal-hal yang bisa memberikan Anda confidence back bahwa ada orang lain di bisnis, walaupun bisnisnya berbeda dari kita loh, nggak jadi masalah. Karena era yang kita hadapi ini sama soalnya, ya. Jadi Anda mau cari bukti secara visual maupun auditori, ya, bukti yang Anda bisa lihat, bukti yang Anda bisa dengar langsung, mungkin kalau nggak dari orangnya atau dari orang yang mengenal ada orangnya, bahwa trending yang menurun tadi berhasil dia potong dan dia mutar balik kembali ke atas. Anda ingin penuhi, para sahabat, kepala ini ya dengan bukti-bukti seperti itu. Nah, yang pertama tadi, tips yang pertama tadi saya bilang, kita cenderung lebih cepat untuk mencari pembenaran bahwa it's okay saya going down. Nah, tetapi saya mau Anda stop lakukan itu, lakukan tips yang kedua ini, bahwa ternyata ada banyak sekali bukti-bukti di mana ada orang yang tadinya trendingnya sedang menurun, dia berhasil pick it back, kembalikan itu sehingga dia kembali trendingnya naik lagi. Dan buktinya kalau Anda mau cari banyak sekali. Kalau Anda bilang bahwa nggak banyak karena Anda tidak mencari. Karena godaan terbesar kita adalah mencari yang matching dengan situasi kita. Karena kita ingin merasa bahwa everything is gonna be okay. Everything is gonna be okay. Padahal everything is gonna be okay lebih relate kepada ada banyak bukti bahwa yang sedang trendingnya menurun pun akan going back up. Kenapa? Karena buktinya si A, si B, si C, si D. Jadi do, ya, yang pertama itu don't do that. Yang kedua ini adalah do this. Ya kan, segera mata kita, telinga kita penuhi dengan berbagai informasi, dengan data, dengan berbagai masukan-masukan dari orang-orang yang memang punya experience yang going down and going back up. Gitu ya. Dan cari tahu aja apa yang mereka lakukan. Misalnya, ternyata dia melakukan ini. Saya harus juga coba lakukan itu. Anda bisa rubah strategi, Anda bisa rubah cara, Anda bisa rubah berbagai taktik Anda, karena Anda punya banyak contoh sekarang orang-orang yang sudah memang going back up. Itu tips nomor 2. Nah, nomor 3, ini presupposition yang dalam dunia NLP yang saya sering pakai untuk pribadi saya sendiri, dan juga yang saya anjurkan kepada banyak praktisi NLP di luar sana. Presupposition itu berbunyi bahwa nilai positif seseorang dipertahankan. Nilai positif seseorang dipertahankan. Kalau Anda mau pertanyakan tindakan, perilaku, dan hasil saja. Orangnya harus Anda pertahankan di positif. Maksudnya apa? Yang berhubungan dengan trending yang menurun ini. Anda sudah tahu standar Anda, para sahabat sekalian. Misalnya awal tahun Anda sudah tahu, saya ingin seperti ini adalah saya tahu siapa saya tahu kemampuan saya tahu kualitas saya. Itu Anda pertahankan. Karena begini, seringkali yang lebih sering terjadi adalah Anda menurunkan standar Anda berdasarkan hasil. Ya, berdasarkan apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan. Kalau tidak memenuhi hasil baik, Anda turunkan standar itu. Never ever do it, para sahabat sekalian. Never ever do it. Nah, karena trending yang sedang menurun itu temporary. Nah, jangan sampai Anda set diri Anda, standar kita ini rendah gara-gara trending yang sementara ini, ya. Dan namanya juga tren, memang lagi tren. Ya, istilah kalau nggak salah sih Bill Shankly, ya, manajernya Liverpool Football Club, yang mengatakan bahwa form itu cuman sementara. Class is permanent. Nah, saya mau Anda fokuskan kelasnya Anda ini. Itu permanen. Anda stick to it. Nilai positif Anda itu Anda pertahankan diri ini. Dengan standar kualitas, kompetensi, dengan standar performance, Anda akan pertahankan itu. Saya memang kelasnya di sini. Kalau ternyata hasil belum sesuai dengan 1-2 bulan ini, atau bahkan Pak, tapi 3 bulan loh Pak, doesn't matter. Karena Anda mempertahankan standar diri Anda, otak Anda akan tetap memproduksi berbagai ide-ide, tindakan, keputusan sesuai standar ini. Anda akan stick to it. Yang berarti Anda akan tetap melayani customer dengan excellent. Anda akan tetap produce ide-ide dengan pemikiran-pemikiran yang excellent. Anda tetap rajin. Anda tetap melakukan produktivitas yang memang Anda lakukan sesuai standar tinggi ini. Keep doing it. Karena itulah kita, gitu ya. Dan kalau trending yang sedang menurun, Anda justru akan ingin mempengaruhi trending yang menurun ini bergerak naik memenuhi standar kita. Bukan menurunkan standar kita sesuai dengan trending yang terjadi. Yaitu tips yang ketiga. Pertahankanlah. Nah, kalau Anda bilang bahwa Pak, tapi awal tahun saya belum sampai menentukan standar diri saya loh Pak. Now is the time. Begitu Anda sadar, Anda melihat bahwa trending saya sedang menurun nih. Yang pertama kali perlu Anda lakukan pada saat melihat ini sehubungan dengan diri adalah jangan sampai Anda menentukan standar diri Anda berdasarkan penurunan ini lalu bilang kayaknya saya di level ini deh. Don't ever do it. Do-nya adalah, so don't do this, do-nya adalah segera Anda set sebuah standar, enggak,
Ini bukan gue banget. Gue banget standarnya di sini, ya. Artinya saya punya standar kompetensi, tindakan, hasil, kelas pemikiran, ideas ada di sini. Nah, begitu Anda set di sini, nah sekarang Anda punya tanggung jawab integrity. Dan sekarang saya sedikit bahas mengenai integrity. Integrity itu adalah begitu Anda sudah set standar pribadi, kinerja, dan lain-lain, Anda tahu Anda ingin jujur sama diri sendiri. Dan nobody's watching this. Perhatikan baik-baik. Anda tidak umumkan, Anda tidak posting standar Anda ini, tetapi Anda tahu secara pribadi, this is me. Ini adalah yang saya inginkan. Nah, karena itu bangun dari pagi hari sampai Anda tidur malam, bekerja keraslah untuk membuktikan standar ini. Dan saya punya sebuah good news untuk Anda. Kalau Anda punya belief system yang Anda bangun sebegitu kuat bahwa inilah saya, ini yang terjadi sama manusia. Seluruh sel-sel, seluruh fiber di pikiran dan badan kita ini akan bekerja sama dengan begitu heboh untuk membuktikan apa yang kita yakini benar. Standar kita ini. Karena itu begitu Anda sudah set, this is me, seluruh sistem di pikiran dan badan Anda akan bekerja sama untuk penuhi itu. And this is what you should do. Jadi begitu trending Anda sedang menurun, ingat baik-baik, tarik garis standar Anda. Ingatkan kepada diri Anda sendiri, this is me, this is not. Karena itu saya akan kembali ke atas. Nah, kalau Anda butuh misalnya ide-ide tambahan, Anda butuh mungkin strategi untuk melengkapi, coba cek orang-orang di standar seperti ini yang mereka lakukan apa ya, yang saya belum lakukan. Ya kan, orang di standar yang tinggi ini loh. Lalu Anda boleh benchmark para pebisnis, profesional, orang-orang yang memang punya standar seperti ini. What do they do yang I don't? Nah, ini namanya modeling. Tetapi sekarang Anda punya standar dulu, baru Anda bisa model-model orang-orang di luar sana. Nah, ini 3 tips ya yang sangat-sangat praktis. Jadi kalau Anda walaupun masih awal-awal tahun ini, kok hasilnya sudah mulai menunjukkan ada penurunan, ya ingat, jangan sampai terus-menerus ke bawah di semester berikutnya. Cut. Kita ingin segera bergerak naik, ya. Mari kita berjuang bersama. Semoga tahun ini menjadi tahunnya kita. Ya, 2020 kita shock, kita surprise. Ya, kita sudah belajar banyak dari tahun 2020 ya. Dan sekarang mari kita susun strategi yang jauh lebih baik. Karena kita sekarang sudah bisa lebih prepare. Kita sudah bisa lebih mengantisipasi. Dan sekarang let's get more ready lah ya. Kita lebih siap dengan berbagai strategi-strategi tandingan. Oke, so mudah-mudahan tips ini berguna untuk para sahabat sekalian. Sekaligus melepas rindu saya kembali. Mudah-mudahan kembali saya tetap bisa secara reguler memberikan video-video dan tips-tips ini kepada para sahabat sekalian secara lebih sering. Ya, kita jumpa kembali di video Coffee Meeting berikutnya. Bye-bye.